Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Nabati. Di sini saya akan menjelaskan alat pelindung diri atau APD. APD adalah peralatan yang digunakan untuk pekerja untuk melindungi diri dari bahaya di tempat kerja. Penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi APD: alat pelindung. APD adalah perangkat yang dipakai untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya di tempat kerja. Perlindungan personal. APD dirancang khusus untuk melindungi bagian-bagian tubuh tertentu dari risiko kecelakaan kerja. Standar keselamatan. APD harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Jenis-jenis APD: pelindung kepala. Helm keselamatan melindungi kepala dari benturan dan jatuhnya benda. Pelindung tangan. Sarung tangan melindungi dari luka, bahan kimia, dan suhu ekstrim. Pelindung kaki. Keselamatan melindungi kaki dari benda berat dan tajam. Pelindung mata. Kacamata. Keselamatan melindungi mata dari debu dan percikan bahan berbahaya. Fungsi utama APD: pencegahan cedera. APD meminimalkan risiko cedera akibat kecelakaan kerja atau paparan bahan berbahaya. 2. Perlindungan kesehatan. APD melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja dan dampak jangka panjang. 3. Peningkatan produktivitas. Penggunaan APD yang tepat meningkatkan rasa aman sehingga pekerja lebih produktif. Cara memilih APD yang tepat: identifikasi bahaya, pemilihan APD, uji kesesuaian, pelatihan penggunaan. Perawatan APD: pembersihan rutin. Pembersihan APD secara teratur sesuai petunjuk produsen. Gunakan bahan pembersih yang aman dan sesuai. Pemeriksaan berskala. Pemeriksaan APD secara rutin untuk mendeteksi kerusakan. Ganti APD yang sudah tidak layak pakai. Tantangan dalam penggunaan APD. Tantangan: solusi, tidak kenyamanan. Pilih APD yang ergonomis dan sesuai ukuran. Kurangnya kesadaran. Berikan edukasi tentang pentingnya APD. Bahaya tinggi. Investasi jangka panjang untuk keselamatan. Perawatan sulit. Buat jadwal perawatan rutin dan pelatihan. Pentingnya budaya keselamatan. 1. Komitmen manajemen. Pimpinan harus mendukung dan memprioritaskan pengguna APD di tempat kerja. 2. Edukasi berkelanjutan. Berikan pelatihan rutin tentang pentingnya APD dan cara penggunaannya yang benar. 3. Evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas APD dan tingkatkan sesuai kebutuhan. 4. Partisipasi aktif. Libatkan pekerja dalam pemilihan dan evaluasi APD untuk meningkatkan kepatuhan. Agar kita selalu senantiasa sehat dan kuat, selalu menggunakan APD dalam dunia pekerjaan. Itu keselamatan paling penting dalam dunia kerja. Setelah saya tadi menjelaskan tentang alat pelindung diri
atau APT. Di sini saya akan menjelaskan juga pengertian K3. Apa itu K3? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya untuk menjamin keselamatan pekerja. Ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 melindungi pekerja, pengusaha, dan masyarakat dari resiko kecelakaan kerja. Definisi K3. Kesehatan kerja, upaya menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja di tempat kerja. Keselamatan kerja, tindakan mencegah kecelakaan dan bahaya di lingkungan kerja. Pelindungan pekerja menjamin kenyamanan dan kesejahteraan pekerja selama melakukan tugas. Tujuan K3 mencegah kecelakaan. K3 bertujuan mengurangi risiko kecelakaan kerja melalui prosedur dan peralatan yang aman. 2. Meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman mendorong pekerja untuk bekerja lebih efisien dan produktif. 3. Menjaga keselamatan. K3 melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Aspek penting K3. Identifikasi bahaya. Mengenali potensi bahaya di tempat kerja adalah langkah awal dalam penerapan K3. Penilaian risiko. Pengendalian risiko. Penilaian risiko menganalisis tingkat risiko dari bahaya yang teridentifikasi untuk menentukan tindakan pencegahan. Pengendalian risiko menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Peran pemerintah dalam K3. 1. Regulasi. 2. Pengawasan. 3. Sanksi. Peralatan keselamatan kerja. Helm, sarung tangan, masker, sepatu keselamatan. Manfaat penerapan K3. Meningkatkan moral bekerja. Pekerja merasa dihargai dan aman, meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Pengurangan biaya, mencegah kecelakaan kerja, mengurangi biaya kompensasi dan waktu kerja yang hilang. 3. Citra perusahaan. Penerapan K3 yang baik meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Tantangan dalam penerapan K3. Kurang kesadaran. Banyak pekerja masih menganggap K3 sebagai formalitas belaka. Biaya implementasi. Perusahaan kecil sering kesulitan membiayai program K3 yang komprehensif. Perusahaan teknologi. Perkembangan teknologi menciptakan risiko baru yang perlu diantisipasi. Masa depan K3 di Indonesia. Teknologi AR atau VR. Penggunaan teknologi realitas virtual untuk pelatihan K3 yang lebih efektif. Sistem AI. Pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk pemantauan keselamatan kerja real time. Perangkat wearable. Penggunaan perangkat yang dapat dipakai untuk memantau keselamatan dan kesehatan pekerja. Ya, di sini
Jadi kalau K3 itu jangan anggap sepele ya teman-teman, itu selalu berarti penting lah K3 itu untuk keselamatan kita dalam dunia kerja. Ingat, kalau kita bekerja utamakan keselamatan aja teman-teman. Mohon maaf jika dari kata saya ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Dan juga ini mohon maaf kamera saya agak burik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.